Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita masih diberikan nikmat untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan kita hari ini kita lanjutkan tentang kajian kita tentang harta atau penyebab haramnya harta yang kita miliki yang keempat, yaitu karena riba. Pada pertemuan sebelumnya riba telah kita bahas terkait dengan pengertian riba dan hukum riba secara umum. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian riba. Secara umum ulama tan bagi riba menjadi dua. Dua pembagian besar. Yang pertama yaitu riba dain, riba dalam utang piutang, dan kata riba ba'i, riba dalam jual beli. Secara sekilas kita sudah bahas dalam pembahasan al-gharar dan jual beli. Riba pada subuh ini kita mulai bahas yaitu riba dain, riba dalam utang piutang, dalam pinjam meminjam. Riba dain yaitu riba pada angkai purai napigau bangsa Arab jahiliyah, yaitu memberi hutang dengan mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utang ditambah bunga. Riolo tania bunga senah. Okomani di zaman modern disebutkan istilah bunga supaya kesannya bagus. Atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo. Jadi ketika meminjam uang kemudian mensyaratkan tambahan pada saat mengembalikan, atau membeli barang kemudian mensyaratkan tambahan harga nareko naliwang jatuh tempona, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan atau Pak Balue makeda mindrengi barang napalena makeda beri saya tenggang waktu untuk membayar denda. Beri saya waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula. Kata membeli barang, kemudian barang itu sudah jatuh tempo di penawajai. Tapa makeda ia pangelie aleka waktu. Mereka de wajai balik ke waktu tambahi matu pakamajana. Itu adalah termasuk riba dain. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit. Maka dari Umar, tarakna tis'ata asyarin al-halalu muhafadur riba. Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab ini menjenapaui di antara
10 jenis-jenis dalam hal jual transaksi muamalat. 10 jenis transaksi muamalat. 9 yang kita tinggalkan nah karena mitauki terimbas riba, angka kena riba. Jadi di antara pokoknya 10 transaksi muamalat, 9 yang kita tinggalkan. Nasabah khawatir nak kenai riba. Begitu takutnya orang yang sengaja riba, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya riba, kemudian para ulama menyusun sebuah kaidah. Ya, kaidah ini rumus usul fikih yang menjadi persyaratan untuk mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad. Jadi ada kaidah yang dibuat oleh ulama sehingga apakah dalam hal ini jatuh kepada riba. Kaidah yang pertama, kaidah pertama, kullu fardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Ya, itu kaidah disebutkan. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Kaidah di atas seolah-olah meliputi ya ko perhatikan maknanya. Setiap pinjaman sinina papin renge angkai manfaat yang kita ambil di dalamnya adalah riba. Jadi setiap seakan-akan semua pinjaman yang mengambil keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman hukumnya riba. Tapi penjelasan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat keuntungan dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria-kriterianya. Jadi ia sengi riba nareko angka ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam keadaan pinjaman. Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan. Seperti seorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mampu secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman. Nah, umpamanya mataruh itu bang, kita meminjamkan orang uang. Ya, jadi kalau ya rotomat taruh duit ku bange ada manfaat. Apa manfaatnya kita simpan uang di bank? Ya rokang mataruh duit ku bange itu sebenarnya bank yang pinjam kepada kita minrengi duit ta. Ada manfaat yang kita ambil. Manfaat yang kita ambil yang dari itu aman. Ya, aman duit ta dibanding disimpan di rumah. Kemudian manfaat yang kedua, kalau kita perlu uang, kapan saja kita boleh ambil, bahkan melalui ATM, namudian atau laubangnya, bahkan makokoi lewat Android, itu manfaat yang kita bisa ambil. Jadi seakan-akan kalau koyeron nange kaidah yang kita baca, maka setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Jadi seakan-akan sininna angkai pihak matari duit kubangnya adalah riba. Tapi dijelaskan masyarakat muslimin, keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Jadi kalau kita simpan di bank, maka tidak termasuk riba dengan keuntungan dalam bentuk yang disebutkan, keuntungan aman, kemudian keuntungannya bentuk uangnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan. Nah, jadi itu tidak mengikut dalam akad pinjaman. Tidak ada dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, syaratnya kemungkinannya sampai tidak berlaku kaidah setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman.
Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk peminjam, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikan terhadap peminjam, biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peminjam mendapatkan manfaat. Ya, mendapatkan manfaat akan runtuh karena dia butuh uang karena ada kebutuhan lainnya. Angka kebutuhannya. Berarti ada angka manfaat nala. Tidak mungkin tahu min radui ko dia manfaat nala. Ya, tidak mungkin orang pinjam uang apalagi dalam jumlah banyak atau minimal untuk umpamanya memenuhi kebutuhannya hari itu atau memenuhi kebutuhan yang mendesak, itu kan sudah manfaat. Ya, manfaatnya naruntu tahu angkai minrang. Ini tidak termasuk dalam hal kaidah, maka setiap pinjaman yang memberikan manfaat, setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah tidak termasuk dalam kategori riba karena keuntungannya hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Keuntungan adalah keuntungan yang pemberi pinjaman berbuat baik kepada orang yang lain. Ya, berbuat baik kepada orang lain. Nah, ya manfaat pemberi pinjaman. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang memungkinkan kaidah yang tidak kenai kaidah setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Yang ketiga yang tidak kena adalah keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman diisyaratkan di awal akad. Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tapi pada saat pelunasan utang peminjam memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam ataupun tidak, maka hukumnya boleh. Jadi koipat tentu memang nih dari awal. Ya, dijelaskan dari awal, maka dah winrangi duitmu kau palisu matu utambai. Termasuk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, winrangi motormu ulinga pi bensin menjadi persyaratan peminjaman, maka ini adalah riba. Tapi kalau tidak ada ketentuannya dari awal, maka ini tidak riba. Tapi selain itu, berdasarkan ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita Jabir radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam laukari nabitta, jadi yarna bitta angkain rena, saya memberikan pinjaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napuada Jabir faqadani wazadani, nawajak ka nabitta, kemudian natambai nawajak inrana, kemudian natambai. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Maksudnya, bila keuntungan diberikan sebelum utang dilunasi juga tidak dibolehkan, sekalipun atas nama hadiah berdasarkan. Jadi yang kadang kita ini adalah wedinge itambai pada saat pelunasan, ilunasi wi angkat tambana, ipalisui pada saat mapalisu kireke ngelingamin meli palisu lingang bensin motor natawe. Angka desa Nabi tamakada, idza farada ahadukum qardan, apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, fa ahda lahu, napayalingi hadiah, au hamalahu ala dabbah, atau kemungkinannya memintamu untuk menaiki kendaraannya. Jadi minreki ipinrengi tau idui, napayar to minrenge dui, ya minrenge dui naleki hadiah, atau tapamelo kina gandeng naruntuki ko perjalanan kita tapamelo kina be angkai tahu onro ani angkai ko karo mina pinrengi ka dui namelo kina gandeng, maka nabitna aw hamalahu ala dabbah
fala yarkabuha wala yaqtiluhu, maka janganlah dia menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Jangan mau melok kita senang gandeng angka mopa indra koidi, jangan mau dibonceng. Siapa tahu karena boncengnya itu adalah karena adanya utang. Kita memberi hadiah, jangan diterima hadiahnya, karena siapa tahu hadiahnya itu karena angkanya inreta. Sambungi, illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali pemberi hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Kecuali sebelum ada akad utang piutang, sebelum yorongkap inreta tudinale memaki hadiah. Ya, sebelum ada akad utang piutang, naleme tuli biasa kita naling hadiah atau tuli biasa ko tulin biasa kita gandeng. Ya, budaya kita kan biasa budaya tak idi ko kamput ko irunti ko tengah nalaleng tawe malaleng tapayalai gandeng. Bukan karena artinya sebenarnya adalah taniato ialai karena igandengi atau ialengi hadiah karena angkana papinrena ko ini. Nah, itu maksudnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menyebabkan bahwa kalau kebiasaan-kebiasaan itu yang kemungkinannya menyebabkan papinreng atau piutang yang menyebabkan kita dibantu, itu diusahakan untuk tidak, siapa tahu gara-gara itu begitu kerasnya yasannya riba masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan riba dain boleh dilakukan? Berbeda dengan garar. Ya, garar yang kita telah jelaskan sebelumnya, garar itu dibolehkan dengan nisbah sedikit atau mungkin dibolehkan dalam nisbah untuk kepentingan umum. Umpamanya dalam jual beli ada tanah untuk kepentingan umum mau dijual, ya pemerintah tanpa makeda sikomi yang lingang rata yang lingangi 100.000 per meter, maka itu garar sebenarnya, tapi untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu garar yang dibolehkan nasabah untuk kepentingan umum. Sedangkan riba menurut Imam Malik selamanya wajib dikembalikan dan tidak dibolehkan untuknya tidak dibolehkan baik banyak maupun sedikit. Ya, beda renangnya al-gharar dalam jual beli masih boleh ada al-gharar di dalamnya, dibeli rata. Tapi untuk kepentingan umum, kalau ya sengi riba dikasih ya maupun banyak sedikit tetap diharamkan. Kemudian ada ulama maka membuat persyaratan pertambahan dalam utang adalah riba meskipun sedikit, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan utang itu adalah riba. Ibnu Qudamah menjelaskan riba diharamkan baik jumlah uang ribanya banyak ataupun sedikit. Jadi ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukumnya yang namanya riba, biar banyak walaupun sedikit, ya sedikit banyaknya tetap riba. Kemudian bagaimana dengan bunga bank? Nah, kita lanjut kemudian bunga bank. Dalam iar bunga banknya ada dua kemungkinan. Bunga bank itu karena kita pinjamkan uang kita mataro ke duit ko banknya, ada bunganya. Atau kita pinjam uang di bank, ada bunganya. Ya, jadi ada namanya bunga bank. Bunga bank karena kita pinjam, bunga bank karena kita simpang uang, tabungan, dalam jenis tabungan. Bunga bank yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Di bank konvensional sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga, di mana bank mengumpulkan modal daripada masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada beberapa pihak.
bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Jadi bank yang kita simpan di bank, uang yang kita simpan di bank, baik dalam bentuk banyak atau sedikit, dipinjamkan juga kepada pihak lain yang kemudian pihak lain itu kelola dana itu, kemudian dikembalikan ditambah dengan bunga. Maka uang yang kita simpan mendapatkan juga bunga dari hasil dihitung berdasarkan persen. Hukumnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebihan. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga. Jadi ada tambahan. Ada tambahan. Jadi menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, rumah tabuki ke bank itu kagak makeda upin rengi bangi. Tidak kita sebutkan bahwa itu adalah pinjaman dipinrengi bank. Apa bedanya masyarakat muslimin dalam menyimpan uang di bank itu? Ada dua, makukue kan ada bank, ada namanya bank syariah. Di bank syariah itu kita menabung, tapi namanya wadiah. Ya, di bank konvensional kita menabung juga namanya kard itu pinjaman, wadiah itu titipan. Apa bedanya titipan dengan al-qardu? Ya, apa bedanya al-qardu dengan titipan? Wadiah, pinjaman dengan titipan. Kalau titipan itarbawa midui, kita boleh menitip kepada orang ketika kita butuh, kita minta, tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada kurang-kurangan. Tapi resikonya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita sama-sama tanggung. Narekolannya idui ingkai ititip ko tahu tanpa kesengajaan, maka itu tanggung jawab bersama. Dia palisudiku. Tidak bisa kita menuntut yang punya yang kita tempati menitip. Ya, kita berkedapai kekolannya bukan karena kesengajaan, maka itu adalah tanggung jawab bersama. Beda yang namanya al-qard atau utang. Kalau yang namanya utang, kita simpang ditaruh duit tak tahu nale tahu apa bisa dia pakai ketika kita butuh harus dia kembalikan. Ya bedanya utang. Ya buat titipan, ya kita butuh dia punya uang, dia kasih naleki, jadi kita simpan. Kemudian nareko taruh dia nak pakai duit taruh bawam. Ya, tapi resikonya kalau uang itu hilang kita tidak menuntut. Makanya ikuitari bangi kam lenyai, kita tidak mau hilang uang. Makanya namanya utang piutang. Dalam kaidah fikih masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi bahwa setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nah, ya pinjaman nasabah itarui bangi tania untuk ititip bawang supaya narikoi perlukan napalisui. Nah, kita menuntut dia kalau nalenyekang yang namanya titipan tidak dituntut, sama-sama tanggung jawab. Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan ijma. Jadi bunga bank itu semua hukum, semua pembuat fatwa nasional internasional itu sudah menetapkan bunga bank itu haram. Kita mulai tahun 1965 dalam muktamar Islam kedua di Kairo dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam, diputuskan bahwa bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan baik persentase banyaknya maupun sedikit, dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dalam bunga juga diharamkan. Itu keputusan tahun 65.
tahun 1968 Muhammadiyah di Muktamar Sidoarjo menetapkan bahwa bunga bank itu riba, yang namanya bunga riba. Tapi di Muktamar Sidoarjo ini tahun 68 Muhammadiyah hanya menetapkan bahwa bunga bank yang haram atau bunga bank yang riba adalah bunga bank yang memiliki swasta, sementara milik pemerintah mutasyabihat. Tapi tahun 2010 di Munas Tarji, Riolo Sena Muktamar, di tahun 2010 Munas Tarji kembali memutuskan bahwa yang namanya bunga bank itu riba dan haram, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Kemudian tahun 1983 dalam Muktamar Bank Syariah sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Tahun 1985 Majma' Fikih Islami Divisi Fikih OKI mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI, memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pengembalian hutang, atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatwa haramnya bunga bank sangat jelas. Akan tetapi ada saja orang yang berusaha menghalalkan. Terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antaranya dalil yang mereka gunakan, engkau tahu makedah, ya ayyuhalladzina, dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130, makanya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Seakan-akan ayat ini yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Kocek demi deto. Ayat ini turun menjelaskan larangan riba di antara bentuk riba jahiliyah. Ya riba jahiliyah napin rengi atau 100 dinar sampai tahun berikutnya dibayar. Narik kodai iwajai tahun berikutnya, maka utang kita menjadi 200 dinar. Dalam ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah berlipat ganda. Bahkan sebaliknya di ayat lain Allah menjelaskan bahwa bila seorang bertobat dari riba, ya, dalam ayat lain nariko tobat ki paja ni mapar riba, kita tidak mulai melakukan riba, tobat ni lari pong Allah Ta'ala. Maka ni pong Allah Ta'ala, wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertobat paja nomor riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya. Artinya tobat ki masyarakat muslimin, pajak ki riba yang kita ambil uang kita sendiri, ia hubungannya jangan kita ambil. Ya, begitu dalam Al-Quran, walaupun itu sedikit, jadi tidak ada yang menyebutkan lipat ganda. Ada beberapa lagi tambahan atau tanggapan orang yang mau menghalalkan riba. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita memberikan tambahan sedikit untuk membahas hukum menabung dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.